Halo anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa di sekolah minggu pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Pendeta Yohanes Waworundeng. Tetapi anak-anak bisa panggil saya Museyo. Siapa? Iya, Museyo. Jadi kalau kita bertemu dimanapun, jangan lupa ya, sapa dan panggil, hai Museyo. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47 dan yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengar dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Supaya lewat hidup kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Museyo mau perlihatkan beberapa gambar. Museyo mau tahu, apakah anak-anak mengenali gambar-gambar ini? Gambar yang pertama, coba perhatikan. Ya, siapa yang tahu gambar ini? Mungkin sebagian besar tidak tahu ya, jarang atau tidak pernah melihat. Ya, ini adalah salah satu gambar gedung yang tinggi di dunia. Namanya ada di layar ditulis ya, nama gedungnya. Ya, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ya Museyo harap ini anak-anak tahu ya. Coba lihat, ini gambar apa? Museyo kasih petunjuk ya. Ini ada di kota Makassar. Ya, gambar apa ini? Iya, betul. Kalau ada anak-anak yang menjawab, ini adalah Trans Studio Mall Makassar. Anak-anak menjawab dengan benar. Ya, coba kita lihat gambar yang ketiga. Ini harusnya anak-anak sekolah minggu tahu. Coba lihat gambar yang ketiga. Iya. Gambar apa ini? Gambar gereja kita, GKI Sulsel Jemaat Makassar, ada di Jalan Samiun nomor 17 ya. Ini gereja kita. Nah, anak-anak perhatikan bangunan-bangunan yang tadi Museyo tunjukkan. Bangunannya tinggi, luas, besar. Nah, anak-anak perlu mengetahui bahwa untuk membangun bangunan yang tinggi, besar, kokoh, dan kuat, itu memerlukan yang namanya pondasi. Pondasi itu adalah bangunan yang dibangun pertama kali di bagian paling bawah untuk menopang bagian bangunan yang di atasnya. Oleh karena itu, pondasi ini harus kuat dan kokoh, supaya bangunan yang dibangun di atasnya tidak mudah goyang, tidak mudah untuk dihancurkan. Nah, kita lihat salah satu contoh pondasinya tuh ya di dalam gambar ini. Ya. Luas, kemudian panjang dan bahkan dalam sekali. Nah, ini cara membangun pondasi. Pondasi yang kuat tidak akan mudah dihancurkan. Nah, Museyo mau kasih lihat sebuah video ya. Video yang menunjukkan bahwa bangunan yang kokoh dan kuat itu tidak mudah
dihancurkan. Ya, coba kita lihat video berikut ini. Ya, itu videonya. Kalau anak-anak memperhatikan, tidak mudah menghancurkan bangunan yang besar, tinggi, kokoh, dan kuat. Membutuhkan bahan peledak. Ya, tadi kalau kita lihat cara menghancurkannya adalah dimulai dari bagian yang paling bawah, pondasinya. Kalau hancur, maka semuanya juga akan ikut hancur. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus mau supaya iman kita dibangun menjadi kuat dan kokoh. Kita tidak mudah untuk digoyahkan, kita tidak mudah untuk dihancurkan. Artinya kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan semua itu dimulai dari membangun pondasi yang benar, pondasi iman yang kuat dan kokoh. Bagaimana caranya membangun pondasi iman yang kuat dan kokoh? Tuhan Yesus memberitahu caranya. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan, datang kepada Tuhan. Artinya, orang yang pondasinya kuat dan kokoh, dia adalah seorang yang senang dekat dengan Tuhan. Senang untuk bersekutu dengan Tuhan. Contohnya seperti apa Musuyo? Contohnya seperti yang anak-anak dan Musuyo sering lakukan. Ya, ini kita beribadah kepada Tuhan. Kebaktian atau sekolah minggu yang anak-anak lakukan. Seperti saat ini, hari ini, anak-anak datang kepada Tuhan. Nah, kalau dikatakan senang, artinya anak-anak tidak disuruh-suruh. Anak-anak juga tidak dipaksa atau terpaksa. Kita sendiri yang mau datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang mempunyai pondasi yang kuat, yang kokoh, maka dia juga mendengarkan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan sampaikan kepadanya. Mendengar itu lewat telinga kita, tetapi telinga kita ini bisa mendengar banyak hal. Pada waktu kita mendengar sesuatu, kita juga bisa mendengar yang lainnya. Maka, waktu kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya dibutuhkan telinga yang mendengar, tetapi hati kita perlu mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita perlu konsentrasi, perlu fokus. Seperti kalau kita melihat satu tontonan, ya, yang menarik, yang kita suka, pasti kita terus perhatikan. Kalau dipanggil sampai-sampai tidak mendengar, ya. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu yang lain, kita bilang tunggu dulu. Itu artinya kita sedang serius mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan. Begitu juga ketika mendengar firman Tuhan, kita harus mendengarkan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita perlu untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan membangun pondasi yang kuat dan kokoh perlu mendengar firman Tuhan, tetapi juga harus melakukannya. Artinya, kalau firman Tuhan mengatakan dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita mau melakukan hal itu. Kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa, memuji Tuhan, maka kita juga melakukannya.
Begitu juga ketika firman Tuhan mengatakan harus mengampuni, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kita juga mau melakukannya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Coba ulangi lagi 3 hal tadi. Bagaimana cara membangun pondasi iman yang kuat dan kokoh? Pertama, ya, datang pada Tuhan. Senang ya, datang pada Tuhan. Kedua, iya, mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, iya, betul sekali, melakukan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang juga imannya sangat kuat dan kokoh. Tetapi itu membutuhkan satu proses yang panjang sehingga mereka bisa demikian. Dan itu dimulai dengan apa? Membangun pondasinya. Mereka suka dekat dengan Tuhan. Mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka melakukan firman Tuhan. Kita juga mau membangun pondasi iman kita. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berfirman kepada kami, menolong kami untuk mengerti bagaimana membangun iman kami supaya kuat dan kokoh. Tuhan, tolong kami supaya kami mempunyai kesukaan dan kesenangan dekat dengan Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami bisa kuat, kami bisa kokoh. Kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah marah kepada Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.